Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kalkulus variasi. Nah, buat apa kita mempelajari ini? Intinya kita itu cara mencari lintasan yang membuat suatu fungsional itu ekstrim atau optimum. Entah nanti kasusnya itu maksimum atau minimum. Oke. Sekarang kita masuk ke perbedaan fungsi dengan fungsional. Itu secara gampang itu kalau kita punya fungsi fx itu inputannya itu misalnya bilangan real, itu outputnya itu ya kita anggap bilangan real juga misalnya. Terus kalau fungsional itu inputannya itu suatu fungsi dan outputnya itu anggap aja bilangan real gitu. Ya secara sederhana gitulah perbedaannya. Terus kita buat suatu fungsi di koordinat kartesius. Ini x, ini y. Misalnya ini ada suatu titik. Ada dua titik, sorry. Ini alamatnya misalnya x1. Terus di sini y x1. Di sini ada x2 y x2. Oke. Di sini itu ada banyak lintasan yang menghubungkan dua titik ini. Misalnya ini yang pertama. Ini lintasan pertama. Ini lintasan kedua. Ini lintasan ketiga misalnya. Oke. Dan tak hingga banyak lintasan, ada banyak lintasan. Itu lintasan-lintasan ini kita bisa nyatakan dalam yx sama dengan y0x plus alfa dikali beta x. Nah, y0x di sini itu fungsi yang membuat lintasan kita itu di sini tuh lintasan yang membuat fungsional kita itu optimum. Misalnya ini kalau kita ibaratkan ini di titik pertama itu kota A, titik kedua itu kota B. Jadi kan ada banyak lintasan nih yang menghubungkan kota A dengan kota B. Nah, tapi sejatinya itu cuman ada satu lintasan yang membuat fungsional kita itu optimum. Nah, misalnya kota A, kota B itu kita mau nyari lintasan yang membuat bensin kita itu hemat gitu. Nah, bagaimana? Ya mungkin lintasan terdekat, misalnya kita anggap saja yang ini tuh lintasan paling dekat deh, paling dekat sekali. Yang garis lurus itu kita anggap nggak mungkin terjadi misalnya. Anggap aja yang ini tuh paling dekat. Jadi lintasan ini kita bisa nyatakan dalam y0x. Dan tentu ada banyak lintasan kan. Nah, makanya di sini ada ketambahan alfa dikali suatu fungsi beta. Entahlah, kita nggak terlalu memikirkan ini. Oke. Selanjutnya itu sejatinya itu y itu fungsi yang bergantung x dengan alfa. Nah, kalau y0 itu bergantung pada x dan alfa, cuman alfanya itu 0. Jadi itu x, 0 ditambah alfa beta x. Oke. Sekarang kita perhatikan, itu titik awal dan titik akhir dari walaupun ada banyak lintasan nih, tapi titik awal dan titik akhir mereka itu sama. Jadi kalau kita input x1 dengan x2, itu persamaannya itu cuma butuh yang ini aja. Yang ini tuh harus 0. Bagaimana cara ini jadi 0? Jadi bx1 itu harus sama dengan 0 dan bukan b tapi beta x2 itu sama dengan 0 juga. Dan ini kita sebut itu syarat batas. Oke?
Selanjutnya aksi lintasan yang membuat fungsional kita itu ekstrim, kita bisa nyatakan dalam I sama dengan, di bawah saja, I sama dengan integral X1 sampai X2 dari F yang dalamnya itu bergantung pada Y dan Y aksen. Y-nya itu, tapi Y-nya itu bergantung pada X dan alfa. Terus Y aksennya ya tentu bergantung X dan alfa juga. Kita anggap saja kayak gitu. Integralnya terhadap dx. Nah, oke. Bayangin nih, X1, X2 ini misalnya suatu angka. Jadi kalau kita udah berhasil integralkan ini, terus kita masukkan batasnya, ya tentu I di sini itu bergantung pada alfa. Ya kan? Bergantung pada alfa kalau kita udah input batas-batas integralnya. Nah, agar ini itu optimum, tentu yang ini juga optimum. Bagaimana cara mencari ini agar optimum? Berarti pada sejatinya ini I-nya itu bergantung pada X dan alfa ya. Jadi kita pakai do, bukan D. Jadi do I alfa, do alfa itu harus sama dengan 0. Oke? Selanjutnya berarti kita dapatkan do I alfa, itu sama dengan integral X1 sampai X2 do F do alfa dx. Oke, dan ini tuh hasilnya itu harus sama dengan 0. Oke. Terus berarti kita dapat nyatakan 0 sama dengan integral X1 sampai X2. Nah, yang ini tuh kita manfaatkan chain rule, aturan rantai. Jadi kita bisa rubah menjadi do F do Y dikali dengan do Y do alfa ditambah dengan do F do Y aksen dikali dengan do Y aksen do alfa, integralnya itu terhadap dx. Oke. Selanjutnya ini kita bisa pisah, langsung kita pisah saja. Berarti 0 sama dengan integral X1 sampai X2 do F do Y dikali do Y do X, do Y do alfa. Ini Y ini kita turunkan terhadap alfa. Jadi kita dapat itu ya beta X. Jadi ini dikali dengan beta X terhadap dx ya integralnya, ditambah integral X1 sampai X2 do F do Y aksen. Oke, do F do Y aksen, tapi do Y aksen do alfa. Oke, kita cari Y aksennya dulu. Jadi di sini kalau kita cari Y aksennya, jadi Y aksen X, alfa sama dengan Y aksen Y 0 aksen X, 0 sama dengan ditambah alfa beta aksen X. Oke. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap alfa, maka kita dapatkan beta aksen X. Jadi itu ini beta aksen X dx. Oke. Terus ini kita misalkan itu C misalnya. Terus ini kita misalkan D misalnya. Oke. Maka kita ingat kembali aturan perkalian dua fungsi jika diturunkan itu C kali D dx sama dengan dc. Oh, kayaknya nggak bagus D. Kita anggap itu E deh. E saja. Ini kita misalin E. Terus ini E juga. Oke, kita anggap ini DE dx saja deh. DE dx saja. Biar mudah saja nanti. Jadi ini DC dx dikali E
ditambah DE dx dikali C. Nah, yang kita cari itu C dikali DE dx, berarti yang ini. Jadi C dikali DE dx itu sama dengan D C kali E dx dikurang dengan DC dx dikali dengan E. Nah, perhatikan C DE dx itu sama dengan ini. Sama dengan ini. Sama dengan ini, C DE dx itu sama dengan D. Oh, di sini udah pakai D dx. C dikali E. C-nya itu do F do Y aksen. Do F do Y aksen dikali dengan E. Nah, di sini kan DE dx, berarti DE dx ini sama dengan ini. Jadi E-nya itu sama dengan ini, kalau diintegralkan ya dapat E dong. Jadi beta x dikurang dengan DC dx. Jadi ini kita turunkan terhadap x, seperti d dx do F do Y aksen dikali dengan E. Ini tadi beta x. Oke. Ini jika ini kita substitusikan ke atas, yang ini nilai-nilainya ini kita substitusikan ke integral ini. Jadi kita dapatkan 0 sama dengan integral x1 sampai x2 dari do F do Y beta x dx do F do Y beta x dx ditambah dengan integral x1 sampai x2. Nah, yang ini kan kita ganti nih, yang ini kita ganti dengan yang ini. Nah, jadi kita langsung saja kita buat jadi dua integral dia. Jadi d dx do F do Y aksen dikali dengan beta x dikurang dengan integral x1 sampai x2 d dx do F do Y aksen beta x. Dan ini integralnya terhadap dx ya, terhadap dx ya. Ini dx dikurang ini integralnya terhadap dx. Oke. Sekarang perhatikan yang ini. Perhatikan yang ini. Ini itu bisa saling cancel kan? Yang ini. Ini bisa saling cancel. Jadi hasil integral buat yang tengah itu kita dapatkan do F do Y aksen beta x. Nah, kalau kita input nilai-nilainya dari input batas atas sama batas bawah integralnya, ini pengalinya ada beta x. Beta x kita tahu bx2 itu sama dengan 0, bx1 itu sama dengan 0. Jadi ini itu hasil integralnya itu harus sama dengan 0. Terus kita dapatkan 0 sama dengan integral x1 sampai x2. Sisanya itu ini dengan ini. Dengan ini. Jadi kita bisa satukan. Jadi kita dapatkan do F do Y do F do Y terus beta x dx nya kita keluarin saja. Jadi di sini ada dikurang d dx do F do Y aksen. Di sini sisanya berarti beta x dx. Nah, dan ini itu harus sama dengan 0. Jadi yang ini tuh harus sama dengan 0. Oke, jadi do F kita dapatkan do F do Y dikurang d dx do F do Y aksen itu harus sama dengan 0.
Dan ini yang kita sebut dengan persamaan Euler-Lagrange. Ya mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.